to confront this cruel demon. I cast you out, defender of the human race. Kisah diawali dengan diperlihatkannya proses penggalian artefak kuno yang berada di gurun pasir hingga di tengah muleknya debu dan teriknya matahari, datanglah seorang anak yang memakai tudung merah yang langsung memberitahukan penemuan benda aneh pada seorang arkeolog tua bernama Merin. Mendengar hal itu, Merin pun langsung pergi untuk mengeceknya dan setibanya di lokasi, Merin langsung terkesan setelah melihat barang-barang antik yang telah ditemukannya. Dirasa masih ada yang lebih antik, Merin pun langsung mengecek kembali ke lubang tersebut dan benar saja ternyata Merin pun menemukan bongkahan yang entah apa itu, dan ketika Merin bersihkan nampak seperti kepala patung yang wajahnya terlihat menyeramkan. Singkat cerita, terlihat Merin yang nampak begitu gelisah sampai harus meminum obat untuk menghentikan kegelisahannya. Merin yang selesai minum obat pun nampak terlihat pergi ke suatu tempat yang dimana ketika sampai, ya, terlihat monumen patung yang mukanya sama persis dengan bongkahan patung yang Merin dapatkan tadi. Singkat cerita, scene pun berpindah memperlihatkan seorang perempuan yang akan kita sebut saja namanya Sarimi, yang dimana Sarimi ini merupakan seorang artis terkenal yang ada di kotanya tersebut. Dan terlihat Sarimi yang sedang syuting pun nampak begitu mahir untuk memerankan perannya sebagai aktivis demo pada film tersebut. That's what we want. That's exactly what we want. All right, hustle background and action. It's human rights, for God's sake. Dan kita pun akan diperlihatkan anak satu-satunya Sarimi yang akan kita panggil saja namanya Juminten, di mana pada saat itu Juminten sedang meminta untuk dibelikan seekor kuda pada Sarimi yang baru saja pulang syuting barusan, yang katanya karena terinspirasi dari film yang telah Juminten tonton waktu tadi siang. To do today? Stuff. What's that? Oh, Mom, can't we get a horse? Well, now, we're in Washington. Sementara itu kita akan diperlihatkan pastor muda yang akan kita sebut saja namanya Supri, di mana Supri ini sedang pergi untuk menemui ibu kandungnya yang katanya sedang mengalami sakit pada bagian sikilnya. Mama. Kalau suara Now, Mommy, you have to stay off it. You can't go up and down the stairs. Now, you have to give it a rest. Scene pun berpindah memperlihatkan Sarimi yang sedang menanyakan perihal keberadaan papan Oija kepada Juminten, di mana Juminten yang langsung menjawab pun memberitahu Sarimi jika papan tersebut dia temukan di dalam lemari dan sempat memainkannya untuk berkomunikasi dengan salah satu setan penasaran yang ada di rumahnya. Hey, where'd this come from? You really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy, that isn't very nice. Well, maybe sleeping. Dirasa bohong, Sarimi meminta untuk membuktikan ucapannya tersebut, namun ketika melihat papan Oija yang bergerak sendiri, Sarimi hanya menganggap jika itu merupakan trik murahan saja yang dilakukan Juminten pada dirinya. Captain Howdy said no. Captain who? Dirasa malam sudah semakin poek, Sarimi pun mengajak Juminten untuk segera tidur, dan ketika tengah malam pada saat teleponnya berbunyi, Oh, just remind myself of that blue building. My bed was shaking. Sarimi pun dibuat heran ketika melihat Juminten yang malah tidur tepat di samping dirinya. Juminten mengatakan jika dirinya tidak bisa tidur di kamarnya karena kasur yang ada di kamar Juminten sering tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Dan di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Juminten yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan, dan ketika Juminten malah ngelamun, terlihat sekilas dari wajah si setan yang entah belum diketahui sosok setan seperti apa dan kenapa bisa memperlihatkan wajahnya kepada Juminten. Can you
feel this? I don't feel anything. Hingga setelah melihat sosok tersebut, tampak jelas perbedaan perilaku Juminten yang tiba-tiba saja menjadi aneh dan tak seperti biasanya, hingga akhirnya sang dokter pun menyimpulkan dan mengatakan pada Sarimi bahwa Juminten kemungkinan besar hanya mengalami gangguan syaraf ringan saja dan menyarankan Sarimi untuk segera membawanya ke psikiater agar diperiksa. I don't want it. Disorder of the nerves. But symptoms could be overreaction to depression. Have you ever known your daughter to swear? Di malam harinya terlihat Sarimi yang tengah mengadakan pesta syukuran atas keberhasilan film yang dia bintangi. Namun di tengah meriahnya pesta tersebut, tiba-tiba Juminten datang dengan kelakuannya yang sangat aneh. Dan pada saat itu juga para tamu pesta pun merasa takut karena Juminten yang selain bicara kasar, Juminten pun dengan sengaja membuang air kecilnya tepat di hadapan semua para tamu pesta ibunya. Was it public relations you did for the Gestapo? I'm gonna die up there. Setelah kejadian tersebut, Sarimi pun lantas menyuruh Juminten untuk segera tidur. Dan ketika Sarimi terlihat sudah meninggalkan Juminten sendirian di kamarnya, sontak Sarimi pun merasa cemas ketika mendengar Juminten yang tiba-tiba saja menjerit. Dan ketika dicek oleh Sarimi, ya terlihat ranjang Juminten yang nampak sedang bergoyang. Sarimi yang entah kenapa malah ikut menaiki ranjang kasur milik Juminten. It's just like the doctor said, it's nerves. Di keesokan harinya, Sarimi yang mencoba menjelaskan kepada si dokter mengenai kejadian yang dialami langsung bersama anaknya pun tidak begitu didengar oleh si dokter, yang memang si dokter itu nampak tidak percaya akan sesuatu hal yang bersifat gaib. Malah si dokter mengatakan bahwa itu mungkin efek dari kelainan pada kepala Juminten dan mengajukan untuk segera dilakukan pengecekan pada bagian kepalanya. I got on the bed, the whole bed was... A type of disturbance in the chemical electrical activity of the brain. Look, Doc, I really don't understand how her whole personality could change. Sarimi yang hanya ingin Juminten sembuh pun dengan berat hati menerima masukan dari dokter itu. Dan ketika hasil pemeriksaan kepalanya keluar, dokter kumis mengatakan tidak melihat tanda-tanda keanehan yang terdapat pada kepala Juminten. Hingga di mana Juminten yang sudah berada di rumahnya, si dokter mendapatkan laporan bahwa Juminten semakin menjadi-jadi dan harus sesegera mungkin ditangani oleh kedua dokter itu. Excuse me, doctor. Chris McNeil's on the phone. She says it's urgent. Singkat cerita, si dokter jidat lebar dan si dokter kumis pun sudah sampai di kediaman milik Juminten. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Juminten yang kondisinya sudah semakin parah seperti ini. Setelah beberapa saat ketika Juminten sudah berhasil mereka tenangkan, si dokter yang memang tidak percaya hal gaib pun malah beranggapan jika Juminten mengalami penyakit bipolar, yang lantas menyuruh Sarimi untuk cepat membawa Juminten ke psikiater sesuai dengan apa yang disarankan oleh si dokter jidat lebar pada saat kemarin. Sarimi yang lagi-lagi percaya sama omongan dokter itu kembali menuruti semua keinginan si dokter hingga pada akhirnya memanggil seorang psikiater untuk datang ke rumahnya. Dan ketika mereka sedang berkomunikasi, ya terlihat Juminten yang nampak telah berubah dan berbeda sekali dari biasanya. Hingga inilah yang terjadi. Tak lama setelah itu, terlihat Juminten yang sudah berada di dalam ruangan dan nampak begitu agresif dan berbahaya, sehingga semua dokter di sana menyimpulkan akan melakukan penanganan langsung dengan metode terapi kejut. Primitive culture. We call it, And I don't care what you call it, I'm not putting her away. Namun Sarimi yang sudah muak dengan omongan dokter merasa tidak setuju dan meminta cara lain yang pastinya lebih efektif untuk dapat menyembuhkan Juminten yang merupakan anak sematawayangnya. Hingga dimana akhirnya si dokter jidat lebar pun menyarankan Sarimi untuk membawa Juminten pada seorang dukun untuk disembuhkan. Shock treatment. As I said, it's a very outside chance. the victim's belief in possession. Sarimi yang langsung membawa Juminten pulang pun langsung mengantarkannya masuk ke dalam kamarnya. Hingga dimana ketika Sarimi keluar, ya, lagi-lagi Sarimi mendengar anaknya sedang berteriak sendirian. Sarimi yang langsung menemui Juminten pun sontak langsung terkejut pada saat itu juga, karena inilah yang terjadi. You know what she did?
Singkat cerita, Sarimi yang langsung bertemu dengan Supri pun langsung menanyakan perihal cara pengusiran setan pada dirinya. Supri yang sedikit terkejut dengan pertanyaan Sarimi langsung menanyakan jika dirinya sudah lama sekali tidak pernah melakukan proses pengusiran setan lagi dan kemungkinan besar sudah sedikit lupa bagaimana cara melakukannya. I'm very sorry. Hello. Some kind of help. I mean, would you have to turn him in? Well, since we learned about mental illness, paranoia, schizophrenia. Namun Sarimi yang langsung menangis dan menceritakan kondisi anaknya yang seketika mendesak Supri untuk mau menolong anaknya. Supri yang merasa bingung pun akhirnya bersedia untuk membantu Sarimi, hingga dimana ketika Supri sudah sampai di rumah Sarimi, Supri langsung pergi ke kamar Sarimi pun sontak langsung terkejut dengan kondisi Juminten yang semakin berubah dan semakin tidak mirip dengan seorang manusia pada umumnya. Namun ketika Supri sedang diskusi dengan sosok setan yang ada di tubuh Juminten pun tiba-tiba Your mother's in here with his cat. What is it? Ya, Supri pun malah dimuntahi oleh entah apa itu yang berwarna hijau seperti bubur yang keluar dari mulut Juminten. Hingga di keesokan harinya Supri pun datang kembali ke rumah Juminten seolah tak terima karena sudah dimuntahi oleh bubur kemarin. Di mana kali ini Supri datang dengan membawa air suci dan langsung pada saat itu juga menyiramkan air tersebut kepada tubuh Juminten. Si setan yang ada di tubuh Juminten pun seketika langsung merasakan kepanasan dan entah ngecipris apa. Yang jelas semua omongan si setan pun lantas direkam oleh Supri pada saat itu juga. But wouldn't that drive you out of Reagan? It would bring us together until she rots and lies stinking in the earth. Pada malam hari Supri yang terlihat sedang mendengarkan hasil rekaman pun sontak dibuat terkejut karena mendengar teleponnya berbunyi. Hingga diperlihatkan kembali Supri yang sedang pergi ke rumah Sarimi, dan ketika melihat kondisi Juminten, ya terlihat tulisan minta uang, minta tolong maksud saya, yang timbul pada bagian perut milik Juminten. Hingga pada saat itu juga Supri lantas pergi menemui kepala pastur setempat untuk meminta izin agar diberikan restu untuk melakukan proses pengusiran setan pada Juminten. You're convinced that it's genuine? Hingga dimana kepala pastur pun akan merestui permohonan izin Supri, tapi dengan satu syarat, Supri harus ditemani dengan salah satu pastur yang jauh lebih berpengalaman dibanding dengan Supri itu sendiri. Merasa tidak keberatan dengan syarat tersebut, Supri pun bersedia dengan keputusan itu semua. Dan setelah Supri pergi, kita diperlihatkan si kepala pastur yang sedang berdiskusi dengan salah satu asistennya, dan kepala pastur pun memutuskan jika Merin lah yang akan menemani Supri untuk melakukan ritual pengusiran setan pada Juminten. Might be best to have a man of experience, maybe. I understand, Your Excellency. How about Lancaster Marin? He's had experience. I didn't know that. Singkat cerita, terlihat Merin yang sudah sampai di kediaman Sarimi pun langsung disambut hangat oleh Supri di sana, di mana pada saat itu juga terdengar teriakan yang ada di kamar Juminten, hingga membuat Marin langsung menyuruh Supri untuk segera menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan Marin untuk melakukan ritual tersebut. Background to the case first, Father. Dirasa semuanya sudah siap, mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam kamar Juminten, yang dimana pada saat itu Merin yang langsung memulai ritual pengusiran setan pun langsung memimpin proses ritualnya, dan inilah yang terjadi. Our Father, who art in heaven. Ya, lagi-lagi bubur langsung keluar dari mulut Juminten dan meludahi Merin pada saat itu juga. Namun Merin yang tetap fokus untuk melakukan ritual tersebut pun tidak terpancing dengan apa yang dilakukan si setan pada dirinya, hingga dimana kasur Juminten yang tiba-tiba bisa bergoyang dan langsung terbang dengan sendirinya, membuat Supri terlihat sangat ketakutan dan terlihat sangat lemah sekali akan imannya, hingga dimana sesuatu yang lebih gila pun langsung terjadi pada Juminten. Begone, you hostile power. Oh Lord, hear my prayer. To confront this cruel demon. The Lord be with you. With you. Belum selesai sampai di sana, akhirnya Merin dan Supri pun diperlihatkan dengan sosok bayangan setan yang pernah kita lihat di awal video, yang ternyata setan yang telah merasuki Juminten merupakan iblis Pazuzu dari abad lampau yang sekarang ini menjadi inspirasi untuk pembuatan boneka Labubu. Dan entah kenapa tiba-tiba saja Merin pun tampak telah meninggal dunia di sana. Supri yang melihat itu pun lantas mencoba untuk menyadarkan Merin, namun ketika melihat si setan yang nampak sedang menikmati kejadian tersebut, sontak membuat Supri merasa geram dan marah, yang lantas langsung saja mengajarnya pada saat itu juga. God, the Holy Spirit corrupt you.
come into me. Supri yang sudah semakin kesal akhirnya memberanikan diri untuk memaksa si setan agar dapat memasuki dirinya sendiri. Dan ketika si setan sudah memasuki tubuhnya, ya Supri malah mengajak si setan yang ada di dalam tubuhnya untuk loncat keluar dari kamar Juminten. Hingga pada akhirnya Supri pun ikut meninggal dunia. Terlihat Juminten yang sudah mulai tersadar dari kejadian buruk yang menimpa dirinya dan hanya bisa menangis hingga langsung ditenangkan oleh Sarimi dan film pun selesai. Jadi gimana? Apa kalian terhibur atau malah takut? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja bro. Dan saya Ferlin pun pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye Inde.